Udah musak? Udah mulai? Udah mulai? Faquh ayyaskuta. Baik. Lihat di sini teman-teman. Di teman-teman. Kayak mau konten nih. Baik, lihat ikhwan sekalian para santri. Kemarin kita membahas tentang mabade ilmu nahwi ya. Pengertian ilmu nahwu, mabadenya. Ini kan kita masih membahas tentang mabade ilmin nahwi. Yang pertama kemarin sudah membahas tentang hadduhu. Apa itu hadduhu? Definisi ilmu nahwu. Definisi ilmu nahwu ya. Secara lughah, secara bahasa. Kemudian ada berapa? Secara bahasa. 1 2 3 5. Ada mithlun, ada al-mithlu apa artinya? Al-mislu Contoh. Terus al-jihad itu jalan, kemudian atau arah, terus al-miqdaru ukuran, terus al-qismu bagian, kemudian al-ba'du sebagian, terus al-qasdu tujuan. Nah, itu adalah pengertian nahwu. Kita kan masih membahas tentang definisi. Definisi itu apa? Pengertian ilmu nahwu secara bahasa bisa bermakna contoh, bisa bermakna ukuran, bisa bermakna arah atau jalan, bisa bermakna bagian, bisa bermakna sebagian, bahkan bisa bermakna qasdu tujuan. Sekarang kita bahas menurut istilah ini yang dipakai ya. Yang dipakai itu bukan secara bahasa tapi secara istilah. Ilmu nahwu secara istilah yakni ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ayo bareng 1 2 3. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Sekali lagi. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nanti ini dihafal ya. Dihafal. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Artinya ialah ilmu nahwu itu ialah ilmun satu ilmu bi usulin beserta pokoknya. Yu'rafu biha ahwalu yu'rafu yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut yaitu ahwalu awakhiril kalimi, yaitu kondisi akhir kalimat i'raban baik secara i'rab wa binaan baik secara mabni. Jadi satu ilmu beserta pokoknya yang bisa mengetahui kondisi akhir kalimat baik yang mu'rab atau yang mabni. Udah ada yang paham? Ada yang pernah mengkaji ilmu nahwu? Definisi ilmu nahwu. Jadi gini. Ilmu nahwu itu satu ilmu ya. Yang bisa mengetahui kondisi akhir kalimat. Nih, kalimat itu bukan kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata. Contoh. Gimana ya? Sini ya. Ini apa namanya? Qaf. Dalam bahasa Arab disebut huruf hijaiyah, betul? Huruf. Ini huruf. Ini apa namanya? Titik. Dalam bahasa Arab disebut nuqtah. Gabungan titik-titik disebut huruf. Gabungan huruf disebut kalimat. Contoh. Zaidun, apa artinya? Zaid, nama orang. Zaidun itu gabungan dari mana? Huruf mana? Zai, kemudian iya sama dal. Jadi ini disebut kalimatun. Bahasa Arab ya, kalimatun. Ini huruf. Tuh, ternyata dipakai dalam bahasa Indonesia ya. Huruf itu bahasa Arab. Kalimat itu bahasa Arab. Dipakai sama orang Indonesia. Kalimat, huruf. Nah,
gabungan dari kalimat, contoh Zaidun qaimun. Qaimun. Ada yang bisa menerjemahkan? Zaidun Arimang Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Zaid berdiri. Ini disebut jumlah. Jumlah. Paham nggak? Paham. Gabungan titik-titik disebut huruf. Huruf fa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, ja, sin, shin. Nah, itu adalah huruf hijaiyah, makanya kan. Huruf digabungkan maka membentuk kalimat. Contoh Zaidun, contoh masjidun, contoh apa lagi? Baitun, apa artinya? Rumah. Babun, pintu. Qalamun, pulpen. Ini apa ini? Papan tulis apa? Saburatun, papan tulis. Nah, itu namanya kalimat. Gabungan dari kalimat Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid berdiri. Ini namanya jumlah. Ini menurut, ini dalam perspektif bahasanya bahasa orang-orang kuliah nih. Ini menurut sudut pandang Arab, ya, grammar Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia beda lagi kan? Kalimat itu disebut apa? Kata kan? Kata ya. Kalau gabungan dari kata-kata dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia itu. Kalimat itu ya begini. Ingat ya, kalau kita ngebahas tentang kalimat, maksudnya kalimat menurut pandangan Arab. Berarti kata gitu maksudnya. Jadi di sini ada bahasa kalimat nih, ya kan? Satu ilmu beserta pokoknya yang bisa mengetahui kondisi akhir kalimat. Jadi nahwu itu adalah satu cabang ilmu yang mana bisa mengidentifikasi, wah bahasanya mantap lagi nih, bisa mengetahui, bisa mengungkap kondisi akhir kalimat, baik yang murab maupun yang babli. Contoh gini, ikhwan, mana ya, penuh nih. Zaidun, ini gundul nih. Jadi gundul. Kita kan lagi membahas bahasa Arab, antum harus bisa nih. Baca. Qaimun. Kemudian nah, ya, dan diharakatin nanti ketahuan. Nah, siapa yang bisa baca? Itu Zaid. Hah? Zaidan, benar, pinter dia. Siapa yang bisa baca? Ini mim, ini ro. Hah? Hah? Siapa yang bisa? Apa? Umi? Mararatu bizaidin. Zaidun qaimun. Ini kita latihan baca kitab ya. Baca jumlah yang gundul. Ra'aitu Zaidan marartu bizaidin. Nih, perhatikan ikhwan. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ra'aitu, saya melihat
Zaidan Zaid. Saya melihat Zaid. Saya telah melihat Zaid. Marartu bi Zaidin. Marartu artinya melewati. Saya melewati bi Zaidin Zaid. Yang jadi contoh kayak gini. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nih, kok ini kenapa bisa Zaidun? Ini kenapa bisa Zaidan? Ini kenapa bisa Zaidin? Kenapa? Zaidun, kenapa dia bisa Zaidun? Karena dia jadi mubtada. Awal kalimat. Kenapa dia bisa Zaidan? Karena dia objek. Target, betul objek. Antum dalam bahasa Indonesia belajar nggak? SPO, subjek, predikat, objek. Belajar nggak? Dalam lupa lagi. Subjek apa nak? Subjek itu satu Subjek itu pelaku. pelaku ya. Nih, perhatikan. Budi Tono makan comro. Tono makan comro. Tono sebagai subjek pelaku dia. Makan kata kerja. kata kerja disebut predikat. Comro Kata objeknya. Ini antum Indonesianya lelenya berapa nih? 5 ya. Saya juga masih ingat. SPO, subjek predikat objek. Contoh, Tono makan comro. Tono subjek itu pelaku. Makan dia kata kerja disebut predikat. SPO kan P-nya predikat. O-nya objek comro. Tono makan comro di rumah. Di rumah keterangan tempat. Kayak gitu. Dalam bahasa Arab juga sama. Zaidan itu adalah objek dia. Ra'aitu saya telah melihat. Saya subjek melihat predikat kata kerja. Zaidannya objek. Nah, dalam bahasa Arab objek itu dia pasti nasob. Nah, ciri nasobnya menggunakan fathah. Ya, sampai hari kiamat. Ya, Zaidan tuh kalau objek dia dibaca nasab, ciri nasabnya menggunakan fathah. Tuh, kelihatan kan? Ini kenapa bi Zaidin? Saya melewati bi Zaidin pada Zaid. Kenapa din? Karena ada ba. Sini ada ba nih. Ba-nya ba apa? Ada yang tahu? Ini ba-nya ba harap jar. Nanti kita belajar. Pokoknya antum gini aja. Jadi yang paling penting antum bisa memahami gini. Ilmu nahwu itu ilmu yang bisa mengetahui perubahan akhir kalimat. Kenapa bisa dibaca dun? Kenapa bisa dibaca dan? Kenapa bisa dibaca din? Dun dan din. Kenapa sih dibaca dun dan din? Itu kenapa? Karena kondisinya berbeda-beda. Nah, itulah nanti akan dibahas di ilmu nahwu. Pokoknya ilmu nahwu itu ilmu yang membahas tentang cara mengharkati akhir kalimat. Kalau antum pengen tahu harkat terakhir satu kalimat, belajar ilmu nahwu. Kalau sorob di mana letaknya? Tasrif, sorob itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalimat. Jadi harkat tengahnya sama sorob, ujungnya sama nahwu. Nah, jadi kan kompak kan? Tengahnya harus diharkati dong, sama sorob. Ujungnya juga sudah diharkati sama nahwu. Selesai sudah, antum bisa tuh. Sebotak apapun kitab bisa baca antum. Ya, kitab apapun bisa baca. Mau botak, mau lain. Termasuk perubahan huruf. Sorob itu. Paham betul? Paham ya? Nah, ini definisi yang paling rumit nih. Definisi yang kedua, ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyati hala tarkibiha minal a'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma minasy syuruti wan nawasikhi wa hadfil a'idi. Ini terakhir ya, nanti sisanya kita jelaskan hari berikutnya. Coba ikuti ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyati. Perhatikan panjang pendeknya ya. Ahkamul kalimatil arabiyyati. Hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i
wa ma yatba'uhuma min asy-syuruti an-nawasikhi wa hadfil 'aidi. Ini definisi yang kedua. Definisi ketiga ialah satu ilmu yang mengetahui pada qawaid yang bakal diketahui dengan qawaid tersebut, yaitu hukum kalimat Arab dari susunannya dari yang mu'rab dan mabdi, dan pada yang mengikuti pada mu'rab dan mabdi, yaitu syarat membatalkan dan membuang aid. Ini definisi rumit, sebenarnya yang gampang ini, tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan ya. Jadi definisi ilmu nahwu yang kedua secara istilah ialah ilmun, satu ilmu biqawaid, dengan mengetahui qawaid. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu, pasti antum bakal belajar qawaid. Qawaid itu apa? Rumus. Nanti bakal ada rumus-rumusnya, kayak matematika. Ada rumus cara membuat kalimat yang pasif. Apa pasif? Majhul, yaitu dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Rumusnya itu, yaitu mendomahkan kalimat yang awal dan mengkasrohkan kalimat sebelum yang akhir, dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf yang akhir. Contoh, nasoro, telah menolong. Nasoro itu kalimat aktif, telah menolong, kemudian dirubah menjadi kalimat pasif atau majhul. Nusiro, ditolong. Asalnya nasoro, menolong. Nusiro, ditolong. Itu ada rumusnya, qawaidnya. Apa qawaidnya? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini sebagai contoh ya. Kalau antum pusing nggak apa-apa, berarti tandanya antum mikir. Kalau nggak pusing bahaya itu, berarti nggak mikir. Belajar nahwu harus pusing dulu. Itu kalau itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, nasara yansuru, qawaidnya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Itu qawaidnya, rumusnya itu. Dumma awaluhu, mendomahkan huruf awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan memfathahkan huruf sebelum huruf akhirnya. Yansuru artinya apa? Akan atau sedang menolong. Dimajhulkan, difasifkan jadi yunsoro, akan atau sedang ditolong. Tuh. Ada qawaid lagi. Kalau satu kalimat dia ada fiil, kata kerja, maka pasti membutuhkan fa'il. Itu juga qawaid juga. Nanti antum bakal belajar seperti itu. Fiil ada fa'ilnya, mubtada ada khabarnya, syarat ada jawabnya. Ya, kemudian ada juga amil lawasih. Amil lawasih itu qawaidnya itu dia ada isimnya, ada khabarnya. Pusing. Pusing. Yang penting antum bisa mengetahui ya, ilmu nahwu itu adalah ilmu qawaid. Nanti antum bakal belajar tentang masalah qawaid. Qawaid tadi itu yu'rafu biha, bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui itu dengan qawaid tadi itu. Itu ahkamul kalimatil arabiyyati, hukum-hukum kalimat Arab. Kalau antum menguasai qawaid, maka antum bisa mengetahui itu. Kenapa ini disebut maf'ul, objek, kenapa ini disebut mubtada, kenapa ini harakatnya dhamma, kenapa ini harakatnya nasab, kenapa di sini ada zaidin dibaca zaidin menggunakan harakat kasroh. Oh, ternyata ini ada qawaidnya, yaitu jar majrur. Ba-nya huruf jar, zaidinnya sebut majrur. Nah, itu. Ya, baik secara i'rab, baik secara mabni. Ada yang mabni, i'rab itu dia berubah. Dun dan din. Ada yang mabni itu enggak berubah. Contoh. Ada yang bisa? Musa misalkan. Musa qaimun. Musa. Dan Musa. Mustafa qaimun. Mustafa nama orang ya. Mustafa, nih Mustafa. Ada alif rengkol entog. Mustafa qaimun. Mang Mustafa sedang berdiri. Ra'aitu Mustafa, maratu bi Mustafa. Kok enggak rubah ya? Kenapa pakai nama Zaid dia berubah? Dun dan din. Kenapa pakai Mustafa dia enggak berubah? Sebab ada
alif. Itulah yang disebut dengan mabni. Nah, nanti ada kalimat-kalimat dia walaupun kondisinya macam-macam, dia tetap tidak akan pernah berubah karena dia mabni. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Wa ma yatba'uhu min asy-syurutin nawasi. Kemudian apa-apa yang mengikuti pada i'rab dan mabni min asy-syurutin nawasi seperti syarat nawasi ya tadi. Kayak apa namanya? Amil nawasi itu kayak innamal a'malu binniyat ya. Atau misalkan kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman karena terbukti zaidun qa'iman adalah orang yang berdiri. Asalnya zaidun qa'imun. Kenapa jadi kana zaidun qa'iman? Karena ada kana. Kana ini yang merusak. Zaidun harusnya zaidun qa'imun jadi zaidun qa'iman karena ada kana. Itu namanya ini nih, wa ma yatba'uhu min asy-syuruti nawasi. Wa wahad fil aidi, membuang aid. Ini pembahasan lanjut lah. Yang penting antum faham secara sekilas ya tentang ilmu. Nah, yang gampang itu apa? Yang inilah yang gampang nih. Ini definisi agak rumit ya. Tapi kalau antum bisa mencerna bagus. Nih. Jadi satu ilmu dan pokoknya yang bisa mengetahui kondisi akhir kalimat Arabiyah. Baik secara mu'rab tadi, mu'rab itu yang berubah dun dan din, baik secara mabni yaitu mustafa, zaidun mustafa qaimun, raaitu mustafa maratu bi mustafa. Paham tuh? Nah, ada pertanyaan? Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.